Halo semuanya. Halo. Ya, apa kabar nih hari ini nih? Baik Baik dong. banget hari Baik ini. banget. Sehat-sehat ya? Maksudnya Sehat. nggak lagi pada sakit apa nih? Sakit hati? Nggak? Dikit sih kayaknya ya. Aduh. Dikit. Udah pokoknya ini yang lagi sakit fisik, yang lagi sakit hati, sakit apapun itu semoga cepet sehat. Amin. Pokoknya kita Amin. sehat-sehat lah ya. Iya. Oke, sebelumnya pertama kita berkenalan dulu kali ya. Boleh. Maita nih sebagai MC gitu di sini. Nah, sebelah kiri aku nih ada siapa? Aku Kristiani Tabita sebagai moderator. Di sebelah kanan aku. Aku Putri Safira Nur Aini sebagai moderator juga. Oke, nah sebelum kita masuk nih ke acaranya, kayaknya aku mau pantun dulu nih. Ya, Boleh. didengerin dulu nih. Oke. Bilang cakep ya. Oke, siap. Ada kakek-kakek naik sepeda, Cakep. sepedanya jatuh. Cakep. Ada odading mang oleh. Cakep. Selamat pagi. Udah kapan ini? Selamat siang semuanya. Aduh, Oh ya, selamat siang. aduh, pantun apa itu? Gak boleh gitu. Cacatnya loh. Gak boleh gitu. Gak ada ya tadi ya. Udah bener kok bantunya. Tapi nggak boleh kayak gitu tahu. Kita tuh nggak boleh saling membuli. Iya. Nggak boleh saling membuli. Aduh. Tapi ini kenapa nih kok tiba-tiba bahas bully gitu? Kenapa ya? Kenapa nih? Karena ada yang spesial. yang spesial betul. Apa ya? Narasumber yang bakal kita tanya-tanya nih hari ini bakal ngebawain tentang bullying. Gitu. Langsung aja. Tuh. Nih di depan kita nih udah ada dua narasumber. Boleh nih diperkenalin dulu mas ini dengan siapa? Halo, aku Rulung. Oh, Oke, satu Kalau aku sendiri Raffi Bagus Pradana. Waduh. dua Nah, ini berarti dua R ini mas-mas ini berarti punya pengalaman tentang bullying gitu ya mas? Iya. Mungkin boleh dari Mas Relung dulu diceritain tentang pengalamannya, mungkin itu sebagai korban kah atau gimana mas? Aku dulu tuh sebagai korban bullying ya. Oh, Korban bullying. korban Dibully bullying. itu gara-gara aku tuh badanku terlalu kurus gitu. Terus kelihatan kayak culun gitu di kelas gitu. Oh, gara-gara itu jadi dibully. Jadi dibully gitu. Terus aku tuh sempat ngelapor ke mama gitu. Minta pindah sekolah tapi mama nggak ngebolehin gitu. Oh gitu, itu Oh gitu. pas kapan mas berarti itu Itu kejadian? pas SD kelas 6 soalnya nanggung gitu. Oh iya, udah mau lulus Udah gitu mau ya. gitu, ngapain pindah? Oh, Iya, betul juga. berarti itu baru dibully malah justru di ujung-ujung Di ujung. SD ya? Iya, Waktu- ujung-ujung. Oh, Perasaannya gimana? waktu itu. Rasanya itu tuh waktu itu shock banget gitu. Iya. Apalagi pas deket-deket ujian. Iya, itu udah mau lulus kayak tanggung banget sih. Terus berarti kan waktu itu nggak boleh pindah ya sama orang tua. Ya nggak dibeli. Sampai lulus tuh berarti ya udah bertahan dengan lingkungan yang kayak gitu. Gitu aja. Terus apa ya mas, kayak perlakuan apa yang kau paling inget gitu, yang paling mungkin memorable sampai sekarang dari bulian itu? Itu tuh kayak apa, si pembulinya itu bully fisik pakai penggaris yang dipanasin pakai lilin gitu. Oh my god, itu Itu sakit banget. tempelin gitu. Dia tuh manasin pas lagi istirahat gitu, pas aku masih di luar kelas gitu. Nah aku masuk tiba-tiba tuh udah nongol, udah nongol ditempelin gitu. Terus gimana? Terus tuh pada teriak-teriak gitu, Terus manggilin guru gitu. Reaksi yang lain pada shock gitu ya. Pada shock gitu, Terus gurunya langsung Gurunya iya. gurunya langsung dateng. Oh, Oke. Aku tuh mau nangis tapi gimana? tapi nggak nangis. sedih banget. Tapi memang pengalaman bully itu emang bakal Bener-bener simpan itu, terus iya. ya. Iya. Soalnya itu bener-bener nyakitin banget sih. Pasti bakal Kejam ingat banget. terus ya. Iya. Nah, terus berarti pas itu kan SD ya. Iya. Waktu mungkin SMP sampai SMA tuh kayak udah nggak ada. SMP dan SMA tuh udah aman karena SMP itu ibuku guru di SMP tersebut. Oke. Berarti sampai sekarang kayak udah nggak ada Udah nggak ada. bully-bullyan lah ya. Sekarang masih ingat gak sih sama si pelakunya itu? Iya. Masih, dia tuh ketua geng dari pembuli gitu. Karena dulu itu di kelasku itu main geng-gengan Masih gitu. zaman geng-gengan ya. Iya, Di masih SD ya. geng-gengan gitu ya. Biasanya Ada geng apa, itu ada ada geng yang ketuanya. pendiam gitu. Iya sih, bener ya. Dan kamu tuh satu-satunya yang dibully gitu di Iya. kelas. Cuma kayak dibully gitu. Tapi teman-teman yang lain ada yang ngebela kamu gitu nggak? Ada Oh, yang ada. sampai melapor ke guru gitu. Oh. Terus tanggapan gurunya gimana? Iya. Tanggapan gurunya itu langsung itu apa?
nangkap si pembulinya itu masuk ke ruang kepala sekolah gitu. Oh, dipanggil. Dipanggil gitu gitu. ya. Terus kalau buat tanggapan orang tua sendiri, kayak misal dari orang tua kamu terus dari orang tua pembuli gitu gimana? Orang tuaku tuh langsung ngelapor ke orang tua si pembuli ya, karena kita tuh tetanggaan gitu. Oh, Jadi Oke, bisa langsung lapor. nah buat Mas Raffi sendiri nih, buat pengalaman apa ya bully kamu nih gimana sih yang kamu rasain? Iya, sebenarnya ini nggak gimana-gimana sih. Cuman kalau pas dulu kan masih kecil kan mentalnya bener-bener ini banget ya kan. iya masih lemah gitu Masih ya. lemah banget. Jadi pas dulu tuh dibully gara-gara udah itu saya no lab, udah itu kayak nggak ada temen, terus habis itu jadi dibully, udah itu hitam, jelek, dekil, hidup lagi. Oh my Berarti di god. kelas sendirian Mas Raffi. Iya, betul. Di kelas Berarti belum di ada kelas temen. nggak ada teman sama sekali, kayak yang akrab Duduknya aja di paling belakang saya pas dulu. sendiri ya. Sendiri, bener-bener ini. Ini pas kapan berarti Mas? Mas SMP. SMP ya? Iya. Oh, justru ini pas SMP ya? Iya, pas SMP beda ya. Kalau Relung pas SD, Raffi pas SMP. Dan itu sistem duduknya tuh nggak di rolling gitu. Enggak ada rolling-rollingan. Jadi bebas mau milih yang mana aja. Oh. Awal mulanya tuh gimana? Iya. Kayak sampai dibully Sampai gitu, dibully apa pernah ada masalah kah sama pembulinya atau gimana gitu? Mungkin gara-gara dulu pernah tuh dipalak. Nah, cuman kan gimana kalau dipalak kan pasti orang pasti pada kayak ngelawan gitu. Nah, saya ngelawan tuh nanti tuh. Karena ngelawan ya akhirnya udah ngelawan, habis itu dia kayak manggil teman-temannya. Udah manggil teman-temannya, habis itu Jadi digebukin nggak deh. terima gitu ya, terus akhirnya dibully terus jadi inceran gitu. Incer kayak bener inceran terus gitu. bener. Betul, betul. Ada ternyata ya. Bergeng juga ya. Iya, Terus perlakuan yang paling parah gitu apa? kurang lebih sih ya itu digebukin sama diludahin kurang lebih. Oh, sampai Sampai gitu fisik ya? Iya. Fisik banget. Sama ya kayak Relung fisik terus si Raffi Iya. juga fisik. Nah, terus kamu menanggapi itu gimana? Maksudnya kan setelah dibully gitu, kamu cara kamu untuk kayak lepas dari itu gimana? Nah, kan itu kan udah capek banget akhirnya ya mau nggak mau akhirnya saya bolos tuh ke warnet. Kan dulu kan masih zamannya warnet gitu kan belum ada HP. Akhirnya bolos kurang lebih sebulan lebih lah. Oh, sampai sebulan. Lama banget. Habis itu baru dicariin sama wali kelasnya. Disamperin. Iya, disamperin. Iya, waktu itu saya lagi di warnet di warnet di telepon sama orang tua disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang ya kan? Padahal orang tua saya juga kerja, tapi tiba-tiba udah di rumah suruh pulang. Akhirnya ya udah pasti ada apa-apa. Pas pulang bener ketemu wali kelas. Akhirnya ya udah terus diceritain ke wali kelasnya cerita sama orang tua, terus orang tua suruh pindah aja kayak gitu. Akhirnya pindah ya. Terus Iya. pindahnya kemana? Pindahnya sebenarnya saya pindah 3 kali di Kerawang terus baru ke Purbalingga. Oh, 3 kali. Oh, 3 Iya. kali. Oh, Yang kedua itu di Karawang juga tapi yang rada kota tapi sama aja kayak dibully. Oh, Yang dibully. iya. Yang ketiga itu juga sama aja pindah lagi ke daerah mana ya kalau nggak salah tuh daerah mau ke Cikarang tapi kan karena jauh gitu ya udah ini terus saya juga masih nolep mungkin masih ini jadi tetap dibully akhirnya pindah ke Purbalingga. oh, berarti tapi ini pindah-pindah ini selama SMP berarti yang pindah 3 kali. Dari kelas Tiga. 8 itu. Oh, di kelas 8. Capek juga ya pindah-pindah. Capek banget. Dan itu selalu dibully setiap Iya, pindah. setiap pindah dibully. Terus pindah ke Purbalingga tuh gimana lingkungannya juga? Purbalingga alhamdulillah nggak terlalu ini sih dibully cuman pas sekali doang itu pas saya mau kan itu kan ini apa nama SMP-nya tuh kayak Muhammadiyah gitu. Nah, itu tuh setiap Jumat ada kayak mau kultum siswa-siswanya. Nah, yang itu kebagian saya. Pas itu bagian saya ini apa pakai kertas itu kan biasanya kalau kultum pakai kertas. Nah, kertasnya itu dirobek-robek di ini. Jadi ya mau nggak mau harus ingat ini. Udah itu mau bener-bener mau ini lagi pas mau kultumnya. Ya, Wah, jahat banget ya pelakunya. Tapi Bisa lancar. gitu. alhamdulillah lancar. Sampai lulus berarti itu ya di sini. Iya, di situ. Itu sampai lulus terus SMA-nya? Gimana? SMA-nya balik lagi ke Kerawang, ketemu sama yang pembulinya itu. Oh, iya. Dunia itu sempit ya. Terus gimana itu kan punya apa ya masa lalu yang nggak enak kan sama pembuli-pembuli itu, terus akhirnya ketemu lagi di SMA, gimana tuh? Kan karena kalau pas saya pindah-pindah kan otomatis gak naik kelas, dia kakak kelas saya. Oh iya ya, Bener kan? oke. Ya, nah, terus habis itu untung saya juga punya temannya itu kakak kelas saya juga, jadi temannya itu jadi nongkrong sama yang pembuli itu, jadi pembulinya tahu kalau misalkan saya punya teman yang nongkrongan, jadi udah alhamdulillah Udah nggak bully bully lagi SMA. gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Udah selamat.
Terus setelah SMA itu sampai sekarang udah nggak ada lagi ya kasus Nggak ada. bully-bulian itu ya. Alhamdulillah Aman deh, ya. semuanya aman ya. Aman. Oke, nah terus ini nih dengan kayak pengalaman pembulian ini ada nggak sih dari Mas Raffi dulu mungkin ya atau dari Mas Rulung dulu deh tadi ya yang pertama cerita. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan gitu kayak buat pembuli-pembuli terutama yang bully kamu dan pembuli yang di luar sana gitu. Mm-mm. Gak usah nyakitin orang deh, karena semua orang tuh punya cerita dan punya masalah masing-masing gitu. Betul Nyakitin orang tuh betul. gak bikin kalian jadi Keren. Iya. keren gitu. Mm-mm. Iya ya. Ya sebenarnya apa juga sih fungsinya Iya, kayak Fungsi fungsi nyakitin orang bully tuh itu apa sih? apa sih? Padahal kan dari korban aja tuh nggak ada salah gitu sama pelaku. Kadang tuh bahkan gitu loh kayak nggak ada salah, nggak ada alasan apa-apa ya. Iya, Nggak ada alasan tiba-tiba ngebully ya. itu nyebelin banget sih. Nyebelin Kayak sih. buat apa sebenarnya, manfaatnya tuh apa pembelian? Nah, dari Mas Raffi sendiri pesan yang mau disampaikan gitu Mas buat Kan pembuli. perspektif orang itu beda-beda ya. Kalau dari lu kayak gitu, kalau dari saya mungkin saya terima kasih ke pembuli dulu, karena dari pembuli itu saya bisa Betul betul. memahami pentingnya pertemanan. Kalau nggak ada teman mungkin saya bakal dibully lagi sama sekarang. Karena itu jadi saya boleh nyari teman, nyari relasi gitu sama orang-orang ini, biar kayak nggak dikata-katain terus nggak ini. Betul. Sekarang banyak temennya ya. Iya, betul. Ini dari Mas Rano sendiri nih, sebenarnya kalau misalkan dari apa ya yang tadi Mas Raffi bilang gitu kayak termotivasi atau apa gitu. Dari Mas Rano sendiri gimana? Nah karena kan dulu aku badanku kecil ya, karena aku dibully itu jadinya aku jadi semangat buat fitness gitu. Daripada ngabisin energi buat ngurusin si Iya, pembuli buat itu. ngurusin mereka gitu ya. Fitness sehat juga kan ya betul. Akhirnya berhasil fitnessnya. Iya berhasil. Lagi proses ya. Iya. Betul, betul. Iya Mas, pokoknya sehat-sehat lah itu. Hmm. Nah tapi itu bener lah, pokoknya kan kita nih manusia nih sama aja ya sebenarnya kan. Sama, Ya. kita sama-sama makan nasi, Cok. Emang ada masalah sama makan nasi, Harus bisa memanusiakan manusia juga ya. Betul. hidup juga oksigen juga gitu kan. Kita sama aja lah, jangan ngerasa lebih tinggi dari yang lain, betul. Jangan gitu. merendahkan orang lah ya. Ya lah betul itu. Apalagi ngerendahin orang yang nggak ngerugiin kita, itu tuh iya. apa banget sih gitu. Ya aku nggak tahu lah ya. Ya sebisa mungkin lah kita hidup sama-sama lah beriringan gitu kan. Gitu. Betul Damai betul. lah, damai. Betul. Ya, nah pokoknya ini sudah di penghujung sesi ya. Terima kasih buat Mas Rulung juga Mas Raffi sudah Ya, datang ke podcast kami nih, udah berbagi pengalaman. Betul. Berharga banget sih pengalamannya buat Iya, kita betul. bikin terbuka gitu pada dunia. Sebenarnya dunia tuh kayak gini tuh apa? Kayak nggak cuma kita aja yang menderita, banyak orang yang menderita. Di luar juga. sana punya masalahnya masing-masing Iya. lah, jadi jangan ngeremehin gitu. Betul. Oke, segitu aja. Terima kasih juga sama pengalaman-pengalaman ini. Semoga bermanfaat juga ya buat yang mendengarkan. Amin. Ya. Maybe see you in the next podcast ya teman-teman. Bye bye.